Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sikap dan kepercayaan konsumen yang beranggotakan saya sendiri, Risa Melani Eka Pertiwi, dan kedua Silva Damayanti, yang ketiga Nur Alfi Laili. Baik, yang pertama ada definisi sikap konsumen. Merupakan tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk, bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan, dan bagaimana sikap konsumen terhadap harga produk. Selanjutnya, karakteristik sikap. Ada 7. Yang pertama, sikap selalu memiliki objek. Objek ini dapat berupa konsep abstrak seperti konsumerisme atau sesuatu yang nyata. Dan yang kedua, konsistensi sikap. Sikap merupakan gambaran perasaan seseorang yang direfleksikan oleh perilakunya. Karena itu, sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Dan yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral. Berarti tiap orang memiliki karakteristik sikapnya masing-masing. Dan yang keempat, intensitas sikap yang bervariasi tingkatannya, tergantung kesukaan mereka terhadap satu hal. Dan yang kelima, resistensi sikap adalah seberapa besar sikap individu bisa berubah. Yang selanjutnya, keenam, persistensi sikap adalah karakteristik yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Dan yang ketujuh, keyakinan sikap adalah kepercayaan manusia mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Yang selanjutnya, fungsi sikap ada 4. Yang pertama, fungsi utilitarian adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Dan yang kedua, fungsi ekspresi nilai. Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk. Dan yang ketiga, fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Dan yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Komponen sikap konsumen menurut Schiffman dan Leslie dalam Fadila et al. 2020 menyatakan bahwa sikap memiliki 3 komponen pokok, yaitu komponen kognitif, yaitu komponen sikap yang terdiri dari pengetahuan dan pandangan yang didapat berdasarkan gabungan pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berhubungan dari sumber lain. 2. Komponen efektif, yaitu suatu perasaan atau emosi konsumen tentang produk atau merek tertentu yang menjadi komponen efektif dari sikap. Yang ketiga, komponen perilaku, yaitu komponen yang berkaitan dengan kecenderungan bahwa individu akan bertingkah laku sesuai cara tertentu sesuai terhadap objek sikap. Peran sikap dalam perkembangan strategi pemasaran. Sikap konsumen terhadap suatu produk bisa bervariasi bergantung pada orientasinya. Berkenaan dengan sifat ini, pemasar dapat mengidentifikasikan segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan konsumen. Misalnya, mobil dapat disegmentasikan berdasarkan kriteria ekonomi, profesi, dan segmen mobil mewah. Segmentasi manfaat merupakan hal yang sangat mendasar untuk mendidik konsumen karena manfaat yang diinginkan akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap merek. Definisi kepercayaan konsumen. Kepercayaan atau truth menurut beberapa ahli dapat dilihat dari beberapa konteks yang berbeda, dari segi bisnis dan dari segi konsumen. Yang pertama, bisnis ke bisnis atau business to business. Andresen dan Nerus 1990 menyatakan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan organisasi bisnis terhadap organisasi bisnis lainnya bahwa organisasi bisnis lain tersebut akan memberikan outcome yang positif bagi organisasi bisnis. Yang kedua, bisnis ke konsumen atau business to consumer.
Pengertian kepercayaan dalam konteks business to consumer lebih menekankan pada sikap individu yang mengacu pada keyakinan konsumen atas kualitas dan keterlandasan jasa yang diterima. Yang ketiga, konsumen atau consumer. Roten Rowling 2007 menyatakan bahwa kepercayaan sebagai sebuah harapan yang dipegang oleh seorang individu atau sebuah kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan lisan atau tulisan dari seorang individu atau kelompok lainnya dapat diwujudkan. Selanjutnya yaitu karakteristik kepercayaan konsumen. 1. Menjaga hubungan. Konsumen yang percaya akan senantiasa menjaga hubungan yang baik antara dirinya dengan perusahaan, karena ia menyadari bahwa hubungan yang baik akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi dirinya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. 2. Menerima pengaruh. Konsumen yang memiliki kepercayaan yang tinggi akan mudah untuk dipengaruhi, sehingga biaya perusahaan atau pemasar untuk program pemasaran menjadi semakin murah. 3. Terbuka dalam komunikasi. Konsumen yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap perusahaan akan memberikan informasi yang konstruktif bagi perusahaan, sehingga arus informasi menjadi tidak tersendat, yang memudahkan perusahaan atau pemasar untuk bertindak dengan cepat. 4. Mengurangi pengawasan. Konsumen yang percaya biasanya jarang mengkritik, sehingga ia mengurangi fungsi pengawasannya terhadap perusahaan atau pemasar. 5. Kesabaran. Konsumen yang percaya akan memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan dengan konsumen biasa. 6. Memberikan pembelaan. Konsumen yang percaya akan memberikan pembelaan kepada perusahaan atau pemasar ketika produk yang dikonsumsinya dikritik oleh kompetitor atau bahkan lainnya yang tidak suka. 7. Memberikan informasi yang positif. Konsumen yang percaya akan selalu memberikan informasi yang positif dan membangun bagi perusahaan. 8. Menerima resiko. Konsumen yang percaya akan menerima resiko apapun ketika ia memutuskan untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga ia akan mudah mengeluh dan mengkritik ketika mengkonsumsi produk. 9. Kenyamanan. Konsumen yang percaya akan melakukan pembelian secara berulang-ulang, karena ia percaya bahwa perusahaan atau pemasar memberikannya kenyamanan untuk mengkonsumsi produk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 10. Kepuasan. Konsumen yang percaya akan mudah dipengaruhi kepuasan daripada konsumen yang tidak percaya. Dengan demikian, maka kepuasan konsumen dapat diwujudkan oleh perusahaan dengan lebih mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen. 1. Integritas atau integrity. Integritas berasal dari bahasa Latin integrate, yang artinya komplit. Kata lain dari komplit adalah tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok. Komplit maksudnya adalah adanya kesesuaian antara yang dikatakan dan dilakukan perusahaan yang membuat konsumen menjadi percaya. 2. Reliabilitas atau reliability. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran. Reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang. 3. Kontak pegawai atau kontak personel merupakan orang yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Kontak personel dinilai berdasarkan efektivitas individu dalam menyampaikan jasa. Dalam hal ini seperti resepsionis, operator telepon, sekretaris, dan lain-lain. 4. Lingkungan fisik atau physical environment. Lingkungan fisik dapat diartikan sebagai suatu keadaan sekitar dan kondisi di mana seseorang tersebut berada. Selanjutnya yaitu hubungan antara kepercayaan dan sikap. Hubungan antara kepercayaan dan sikap oleh beberapa teori, antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu teori keseimbangan Haider atau Haider's Balance Theory. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan antar elemen kognitif mereka. 2 yaitu teori ekspektasi nilai dari Rosenberg. Rosenberg's ekspektasi teori. Teori ini menjelaskan bahwa sikap individu terhadap suatu objek dibentuk berdasarkan ekspektasi mereka tentang konsekuensi dari objek tersebut dan nilai yang mereka berikan pada konsekuensi tersebut. 3. Teori multi atribut
dari Fishburne Multi Attribute Theory. Teori ini menjelaskan bahwa sikap individu terhadap suatu objek dibentuk berdasarkan evaluasi mereka terhadap atribut-atribut objek tersebut dan keyakinan mereka tentang seberapa besar objek tersebut memiliki atribut-atribut tersebut. Kesimpulan, sikap adalah suatu mental dan saraf yang berkaitan dengan kesiapan untuk menanggapi di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarah dan dinamis terhadap perilaku. Sikap konsumen merupakan tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk, bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan, bagaimana sikap konsumen terhadap harga produk, bagaimana sikap konsumen terhadap iklan produk perusahaan yang ditayangkan di TV, dan lain sebagainya. Sedangkan kepercayaan konsumen adalah kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen bahwa produk mempunyai objek, atribut, dan manfaat. Kepercayaan yang dipunyai konsumen terhadap merek, korporasi, dan objek lainnya dalam lingkungan konsumen memiliki beberapa implikasi manajerial yang penting. Selanjutnya, review jurnal. Judul Kepercayaan dan Sikap Konsumen Terhadap Minat Pemesanan Hotel di Traveloka. Jurnal Manajemen Perhotelan, volume dan halaman 7, 1, dan 4, tahun 2015, penulis Amelia Helen Minarto 1, Eugenia Felita 2, dan Sini Tio. Selanjutnya, metode penelitian. Alur pikir jurnal. Alur pikir jurnal ini adalah membahas tentang pengaruh kepercayaan yang dilihat dari utility, trust, dan quality terhadap sikap dan minat melakukan pemesanan hotel di Traveloka. Dan selanjutnya pendekatan. Penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 110 responden yang pernah melakukan pemesanan apapun pada Traveloka dan membaca ulasan online mengenai hotel di Traveloka dalam 2 tahun terakhir. Teori yang digunakan, yang pertama, Riza 2015. Sebagian besar orang memilih untuk melakukan pembelian tiket secara online, atau bisa disebut e-tiket atau electronic ticket. Yang kedua, Spart et al. 2013. Kepercayaan dapat mempengaruhi persepsi tentang sumber dari ulasan mengenai niat suatu sumber untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketiga, Anggreni 2008. Pemesanan atau referensi adalah suatu transaksi mengenal penyediaan suatu tempat pelayanan khusus serta fasilitas-fasilitasnya untuk konsumen seperti pemesanan tiket, akomodasi, dan lainnya. Keempat, Wang dan Sun 2010. Kepercayaan seseorang dengan sikap sudah saling berhubungan sejak dulu terhadap suatu kegiatan. Sikap konsumen terhadap suatu kegiatan dibentuk dari kepercayaan. Yang kelima, Vargas Cole et al. 2016. Terdapat hubungan yang erat antara truth belief dan sikap. Truth belief juga dapat mempengaruhi sikap konsumen untuk menginap di sebuah hotel serta dapat mempengaruhi niat pemesan atau minat pembeli konsumen. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. H1 utility belief berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen dalam melakukan pemesanan hotel. H2 trust belief berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen dalam melakukan pemesanan hotel. H3 quality berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen dalam melakukan pemesanan hotel. H4 utility belief berpengaruh signifikan terhadap minat pemesanan hotel. H5 trust belief berpengaruh signifikan terhadap minat pemesanan hotel. H6 quality belief berpengaruh signifikan terhadap minat pemesanan hotel. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 indikator kepercayaan, yaitu utility, trust, and quality. Hanya quality belief yang memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap sikap dan minat pemesanan hotel.
Kepercayaan konsumen akan kualitas ulasan online yang relevan, up-to-date, aktual, dan komprehensif membentuk sikap dari konsumen yang pada akhirnya mendorong minat konsumen untuk melakukan pemesanan hotel di Traveloka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa minat melakukan pemesanan ini dapat dibentuk langsung oleh kualitas dari ulasan online tanpa melalui terbentuknya sikap dari konsumen. Lebih lanjut, sikap konsumen secara kognitif, afektif, dan konotif memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap minat pemesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.